Skylight, kita membentuk diri kita itu bukan dari kata orang, ya kan? Membentuk diri kita bukan dari kata orang, tetapi dari setiap firman Tuhan yang datang kepada kita. Amin. Amin. Kita bisa baca di 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke 1 Petrus pertama ayatnya yang ke-8, sahabat. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, sahabat. Anda bisa baca konteks ini di 1 Petrus 1 ayat 3-12. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kata firman Tuhan, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat 8. Ini sesuatu yang luar biasa. Semakin kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus, kita akan berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tujuan dari semua yang kita lakukan selama kita berada di bumi ini, sahabat, adalah pencapaian untuk dilayakkan masuk kepada kerajaan sorga. Karena Bapa akan memberi kerajaan sorga yang diperintah oleh Putra Tunggal kesayangannya, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, sebagai Raja di atas segala raja, yang akan menjadikan kita itu adalah anak-anak Allah yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, yang akan menjadikan kita ini anak-anak raja dan memerintah bersama Tuhan Yesus. Wah, keren sekali. Jadi kita adalah pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan sorga. Engkau percaya? Harusnya kita mempercaya itu. Bahkan kita akan duduk memerintah bersama dengan Tuhan kita. Ini keren sekali loh, sahabat. Kita berjuang mencapai tujuan akhir hidup yang dikehendaki Bapa seperti yang kita doakan bersama, yaitu datanglah kerajaanmu. Amin. Matius 6 ayat 10a. Yang hari-hari kalau kita ibadah itu doa Bapa kami, kata orang itu doa yang sempurna karena diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, apapun itu, tapi yang jelas datanglah kerajaanmu. Artinya pemerintahan di bumi akan terulang kembali di bumi yang lain yang akan datang. Haleluya. Jadi apa yang sudah ada di sorga datang turun ke bumi. Datang kerajaan Tuhan di bumi ini. Jadi sahabat yang diberkati, dalam keseharian sering kita masih belum dapat hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Itu benar sekali. Bahkan masih belum dapat hidup dalam kasih, masih rasa sakit hati, kecewa, marah, dan sebagainya. Bahkan kita masih hidup dengan emosi tentang hal-hal yang sepele, misalnya mengenai hal-hal yang buruk yang dikatakan orang lain tentang kita, bla 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 dan sebagainya, ya kan? Telinga kita menjadi gagal, ya, untuk mendengar hal-hal yang baik. Telinga kita membuat kita gagal untuk mendapatkan atau mempertahankan kasih. Kita terlalu mudah terpancing dengan kabar buruk. Pasti seperti itu. Melalui telinga pun akhirnya kita ikut mencela orang lain. Saat hati kita telah kehilangan Roh Kudus, maka keinginan kita, apa saja yang kita dengar, pasti buruk dan buruk semuanya. Dan akan sangat menyakitkan diri kita sendiri. Tetapi kita telah diingatkan bahwa akal budi membuat seseorang itu panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal 19 ayat 1. Nah, sahabat yang diberkati, dalam kitab Injil Yohanes ayat 3, pasal 3 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan ini mestinya menggetarkan jiwa saya dan saudara. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara loh. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya kita harus lahir baru. Lahir baru
bukan dibungkus yang baru, bukan covernya yang diganti, tapi keseluruhan itu benar-benar lahir baru. Artinya begini, kita ketahui bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar masuk sorga. Bicara mengenai masuk sorga, perjanjian baru dan perjanjian lama menyinggung hal ini pada beberapa bagian. Tetapi bagi umat Tuhan, di perjanjian baru, kerajaan Allah berbicara mengenai kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena targetnya adalah demikian. Asalkan kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, kata Roma 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Orang yang mau sampai kepada Bapa harus memiliki Yesus Kristus. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa kita datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Bagaimana sobat? Tuhan Yesus memberkati.